Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Rosi. Kita belajar Tamyiz 2 level 1 bagi pemula. Kita belajar laduni ya. Seperti yang sudah dibicarakan kemarin bahwa saya sudah membuat yang versi Tamyiz 2 level 1-nya itu yaitu part 1 dan part 2. Di mana part 1 itu membahas mengenai irob laduni untuk irob isim dan irob mudhari yang belum mengenal awamil. Setelah itu ditambah apabila sudah mengenal awamil. Awamil apa saja? Yaitu awamil isim dan awamil mudhari ya. Bahwa irob itu ada tahapan, irob laduni itu sudah ada tahapan-tahapannya ya. Nah, sekarang ini untuk yang part 3 yaitu sudah mengenal yang namanya sibeh jumlah. Ya, untuk yang part 2 kemarin sibeh jumlahnya yang sudah dibahas yaitu jar majrur dan dhorof madruf ya. Silakan pelajari kembali di video yang part 2. Ini adalah tahapan mantra Tamyiz 2-nya ya. Berarti kita sada di unsur kalam ya. Unsur kalam tuh seperti ini ya, atau sibeh jumlah tuh sama saja ya. Ini nih. Unsur kalamnya di sini hanya berupa rabbihim ya, rabbuhum, unsur kalam mudhof, mudhof ilaih, nakiroh, domir. Oke, baik, sekarang kita ke tahapan alamatul ya. Kalau pada pembahasan yang pertama bahwa perubahan irob isim disebabkan gara-gara. Ini sudah ya dibahas ya. Jadi kalau pada waktu yang pertama itu menyebutnya adalah misalnya billahi bi awamilul ismi bi jarin. Nah, seperti itu ya. Allahi isim irobnya hi jar karena diawali awamilul ismi. Sekarang kalau sudah mengenal sibeh jumlah itu beda lagi cara mengirobnya. Ya. Oke, baik. Sebentar saya. Nah, untuk praktek baca irob setelah awamil itu sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan di video, kalau nggak salah itu di video kedua ya. Di mana sudah mengenal awamil. Cara membacanya seperti inna awamilul ismi inna nasoba rofa'u. Allah isim irobnya ha nasob karena diawali awamilul ismi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita sudah belajar yang namanya bab unsur kalam. Seperti yang telah dijelaskan bahwa unsur kalam adalah unsur penyusun kalimat ya. Masih ada yang bertanya bahwa apa itu unsur kalam, apa itu sibeh jumlah? Kok saya nggak paham? Silakan buka lagi video saya. Sekarang saya ingin menjelaskan lagi bahwa di dalam bahasa Arab kata itu sama dengan kalimah atau tulisannya kalimatun atau lafaz ya. Kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 jenis, yaitu kata berbentuk huruf, kata berbentuk isim, kata berbentuk fiil ya. Nah, susunan rangkaian kata-kata atau susunan rangkaian lafaz atau susunan kata berupa kalimah itu menjadi menjadi kalimat di dalam bahasa Indonesia ya. Kata ditambah kata itu menjadi kalimat. Tetapi di dalam bahasa Arab istilahnya kalimatun sama dengan itu jumlah atau kalam. Kalam itu tulisannya kaf, lam, alif, mim ya. Kalam. Nah, kalam ini yang disebut namanya kalam sempurna. Nah, sedangkan sibeh jumlah adalah kalam yang belum sempurna ya, hanya unsurnya saja di bahasa Indonesia, seperti contohnya di atas pohon, di bawah meja, di atas kursi ya kan, ala kursiyi, tahta saja, misalnya tahta sajaroti, di bawah pohon ya, seperti itu. Jadi belum menghasilkan kalimat sempurna. Kenapa kita belajar mulai dari sibeh jumlah dulu?
untuk mempelajari hal yang terkecil dulu ya. Kita belum belajar kalimat. Nah, unsur kalam atau sibe jumlah itu sesuai lagu. Jadi lagu itu harus dihafalkan ya. Sibe jumlah jar majrur. Nah, sibe jumlah ada jar majrur, ada dzaraf madruf, ada isyarah musyar ilaih, mausul silah, mudhaf ilaih, mausuf sifat. Ini harus dihafalkan ya. Harus, karena ini adalah rumus ya. I'rab untuk majrur dan juga madruf. Nah, i'rabnya selalu jar. Itu banget, harus hafal ya. Nah, harus hafal juga apa aja yang huruf-huruf apa saja yang merupakan huruf majrur, yaitu huruf di kolom 1 ya. Balik, kita lihat. Oke. Nah, huruf-huruf inilah yang menyebabkan menjadi jar majrur. Pada bagian yang pertama dulu awal-awal adalah misalnya bi, awamilul ismi bi jarin. Allahi isim i'rabnya hi. Jar karena diawali awamilul ismi bijarin. Ya, itu yang pertama kali pada waktu kita mengenal dasar i'rab. Sekarang setelah mengenal yang namanya bab unsur kalam atau yang dinamakan sibe jumlah, maka cara laduninya, mantranya itu berubah lagi. Ya, step by stepnya. Min khairin. Nah, 2 kata ya. 2 kata. Bukan min dulu terus khairin dulu, bukan. Min khairin. Sibe jumlah jar majrur. Majrur i'rabnya dibaca jar. Seperti itu ya. Min khairin sibe jumlah jar majrur. Majrur dibaca jar. Nah, ini mantranya. Jadi ini isimnya kelihatan ya. Kalau misalnya di sininya ha, domir, minha, sibe jumlah jar majrur. Majrur i'rabnya dibaca jar. Ha-nya karena dia huruf mabni berupa domir, maka tidak terlihat jarnya. Nggak boleh minhi, nggak boleh ya. Tapi dia posisinya adalah tetap dia majrur ya. Makanya dibaca di sininya majrur, dibaca jar. Hafal ya, harus hafal huruf-huruf yang namanya jar majrur. Yang kedua, mengenai dzaraf madruf. Untuk majrur dan juga madruf. Apa itu madruf? Madruf adalah kata setelahnya dari huruf 20. Ya. Jadi, kalau kemarin kita masih bilang indah ini huruf mabni, ya. Kalau sekarang kita sudah belajar dzaraf madruf, isim setelah dzaraf disebutnya madruf. Makanya dinamakannya ini dzaraf, ini madruf. Sama, cara membacanya pun per 2 kata. Indallahi, sibe jumlah dzaraf madruf. Madruf dibaca jar. Seperti itu cara laduninya, sesuai lagu ya. Untuk majrur dan juga madruf, i'rabnya selalu jar. Masih ada yang tanya lagi, apa sih itu jar? Ya, jar itu adalah i'rab. I'rab itu kan hanya 3 untuk isim, yaitu rofa, nasab, jar. Nah, i'rab itu apa lagi? Masih ada yang tanya. I'rab adalah harokat akhir. Makanya harus hafal lagu. Al-i'rabu harokatul akhirati minal ismi wal mudhari. Itu harus ditempel tuh ya, ditempel di bawah sadar kita. Makanya harus murojaahnya sering-sering. I'rab itu adalah harokat akhir. Jadi kita ngurusin harokat akhir. Seperti itu. Masih ada yang tanya lagi. Saya kok nggak paham ya. Apa sih itu sibe jumlah? Nggak paham karena ngelihatnya sekilas. Bacanya sekilas. Materi itu bukan untuk sekilas, tapi dipelajari dengan baik. Diulang-ulang. Ya. Baik, saya tidak akan berlama-lama.
teman-teman semua diwajibkan untuk menghafal huruf-huruf ini ya. Bagaimana cara menghafalnya? Ya dengan meladunikan dan dengan terus latihan ya. Kolom 20, saudaranya dhorof, lagunya qabla sebelum, ba'da sesudah, seperti itu ya. Itu di tamis 1. Kita belajar di tamis 1 tuh berapa tahun? Setahun lebih ya, mungkin ada yang hampir 2 tahun. Masa iya nggak hafal lagu dhorof ya? Wajib hafal semua huruf. Karena tanpa kita hafal, kita nanti akan terseret-seret di tamis 2. Selanjutnya, kita sudah mempelajari ya, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara laduni. Min khairin, si be jumlah jar majrur. Majrur dibaca jar. Indallahi, si be jumlah dhorof madruf. Madruf dibaca jar. Seperti itu. Kalau di sininya kelihatan ya, indallahi, dianya majrur karena dia isim. Coba kalau misalnya huruf indahum, misalnya nggak kelihatan kan? Tapi dia tetap majrur karena ada si ini ya. Coba kita, nah di video part 2 itu sudah dibahas mengenai bagaimana cara laduni dhorof madruf. Ya, sekarang kita belajar yang namanya unsur kalam, isyarah musyar ilaih, dan mausul silah. Isyarah musyar ilaih adalah kata tunjuk dan ada yang ditunjuk ya. Nah, isyarah ini adalah di 22 dan 23 ya, harus hafal ya, harus hafal 22 dan 23. Kalau 21 ini namanya mausul. Nah, isim setelah isyarah namanya musyar ilaih. Ulangi lagi, isim setelah isyarah namanya musyair ilaih ya. Nah, seperti ini. Ini isyarahnya, ini musyar ilaihnya. Ini kata tunjuknya, ini yang ditunjuk. Musyar ilaih i'rabnya ngikutin mausul, ngikutin isyarah. Ngikutin dari mana? Kita masih belajar di tamis 2 level 1. Akan belajar nanti setelah kita paham itu yang namanya mubtada khobar. Karena kita belum belajar kedudukan. Ya. Seperti kita ketahui bahwa pada target matrik pembelajaran tamis ya, kita baru belum pelajari ini, baru gara-gara yang pertama aja ya, gara-gara awamil. Seperti itu ya. Dan sekarang baru kita mempelajari namanya si be jumlah, belum mempelajari kedudukan. Jadi kalau yang dinamakan musyar ilaih itu mengikuti isyarah, ngikutin siapa? Yang ngikutin dia. Dianya lagi di mana nih? Apakah dianya sebagai rofa? Apakah dia sebagai nasob? Apakah dia sebagai jar? Seperti itu ya. Nah, musyar ilaih ini tidak harus dalam sininya rofa. Tidak ya. Ada yang nanya, berarti isyarah musyar ilaih ini rofa terus dong? Ya enggak ya. Kalau dia kedudukannya di sini sebagai jar, ya dia ngikutin dia ya. Seperti itu. Ini kebetulan aja dia tuh di awal kalimat jadi zalikal kitabu. Demikian pula allazina amanu. Demikian pula mausul silah. I'rab silah mengikuti mausul ya. Coba kita baca mantranya ya. Zalikal kitabu shibe jumlah isyarah musyar ilaih. Musyar ilaih i'rabnya mengikuti isyarah. Terus ini mausul silah, alladzina amanu shibe jumlah mausul silah. Silah i'rabnya mengikuti mausul. Ya, kita sudah belajar 4 berarti ya. Jar majrur, dhorof madruf, isyarah musyar ilaih, mausul silah. Oke, baik. Sekarang kalau kita sudah belajar, kita praktek saja ya. Praktek sekalian dengan unsur kalam mudhof ilaih.
Nah, mudhof ilaih yaitu ya sama seperti tadi yang namanya unsur kalam ya, gabungan dua isim ya. Boleh di sini berbentuknya isim yang pertama, yang di sininya isimnya berbentuknya isim yang tampak ataupun berbentuk domir ya. Contohnya misalnya di sini anfusuhum. Boleh anfusu, boleh anfusa, boleh anfusi, tergantung di sininya. Tergantung gara-gara awamilnya. Ini dianggap bahwa al-aslu fil irobi rof'un. Irob isim itu rofa. Ya, berarti anfusu. Hum. Si bejumlah mudhof ilaih nakiroh domir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Sesuai lagu ya. Mudhof ilaih nakiroh domir. Nah, ada yang nakiroh domir. Nakiroh mudhof ilaih nakiroh domir. Nakiroh al-marifat. Nah, berarti ada nakiroh domir, ada nakiroh, ada nakiroh al-marifat. Berarti ada berapa bentuknya? Ada 3 ya. Nakiroh domir, nakiroh al-marifat. Misalnya di sininya anfusuhum, ini berarti nakiroh domir. Kalau misalnya kitabullahi, nah berarti di sini ada kitabu, di sininya Allahi. Ya, berarti itu adalah nakiroh al-marifat karena Allahinya al-marifat ya. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Ini kata yang pertama, ini mudhofnya. Ini mudhof ilaihnya. Kata yang keduanya. Tadinya ini adalah anfusun. Ya. Anfusun, di sininya hum. Berhubung dia mudhof itu tak boleh tanwin, maka tanwinnya dibuang menjadi anfusu. Di sininya hum. Ya, selalu mudhof tidak boleh tanwin. Mudhof ilaih selalu jar. Seperti itu. Oke, baik. Ini sudah ya. Kita coba yang mudhof. Seperti ini ya. Ini ada latihan mudhof ilaih. Asalnya abdun. Di sininya Allahu. Maka menjadi mantranya adalah abdullahi. Si bejumlah mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Dibacanya apa? Abdullahi. Kitabullahi. Si bejumlah mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin. Ini si mudhofnya asalnya kitabun harus menjadi kitabu. Mudhof ilaih selalu jar. Yang tadinya Allahu menjadi Allahi. Ya. Kitabullahi. Si bejumlah mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Baitullahi. Si bejumlah mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Terlihat contoh di sini adalah mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Silakan lakukan latihan irob laduni. Ikuti saya, karena berhasilnya seseorang itu adalah dengan banyak mengirob laduni. Akan nempel di otak kanan. Ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Rasulullahi si bejumlah mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Nasrullahi mudhof ilaih si bejumlah mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Salatus subhi mudhof si bejumlah mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Salatul zuhri mudhof si bejumlah mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat.
Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Sholatul asri, mudhof si B jumlah mudhof ilaih nakiroh al marifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Sholatul maghribi, mudhof ilaih nakiroh al ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Lanjut ya. Sholatul isya'i, si B jumlah mudhof ilaih nakiroh al ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Lakukan latihan ini semuanya ya. Saya akan membacakan tapi tanpa di ladunikan ya, tanpa di i'rab. Misalnya di sini waladul ustadi, waladul zaidin, babul baiti. Saya contohkan ya, babul baiti, si B jumlah mudhof ilaih nakiroh al ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Ini artinya apa? Pintu rumah. Kalau ini artinya apa? Waladul ustadi, anaknya Pak Ustaz. Kalau Abdullahi berarti siapa? Hamba Allah. Kitabullah artinya kitab Allah. Ya, ini merupakan semuanya adalah si B jumlah. Ya, belum kalimat sempurna, belum kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang apabila kita bicara kepada seseorang itu paham. Ya, tapi kalau kita tiba-tiba berbicara kepada seseorang itu tiba-tiba menyebut kitabullahi, orang itu akan mengernyitkan dahinya. Maksudnya apa tiba-tiba ngomong kitabullahi, ya kan? Tiba-tiba ngomong babul baiti. Nah, ini yang dinamakan si B jumlah, ya, hanya partikelnya dari unsur kalam atau unsur penyusun kalimat. Silakan latihan ya. Silakan latihan dengan baik dan dicatat, direkam apakah ada salah. Nah, itu nanti diulang-ulang ya. Selanjutnya kita praktek. Nah, kemarin di part 2 sudah praktek, itu hanya saya ngambil yang ada ininya saja ya, ngambil yang sudah ada dorof madrufnya dan isyarah dan dorof madrufnya saja, setahu saya seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita praktek misalnya secara keseluruhan apa yang pernah kita pelajari, yaitu sudah mempelajari jar majrur, dorof madruf, isyarah musyar ilaih, mausul silah, ya kan? Nah, kita praktek ya. Kita coba praktek untuk yang penuh seperti ini. Yang kita belum pelajari nanti satu ya, mausuf sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa huruf mabni, ja'alna fi'il madi mabni. Ikuti ya, ikuti dengan baik dan benar. Ulangi. Fa huruf mabni, ja'alna fi'il madi mabni. Ha huruf mabni, nakalan isim i'rabnya lan nasab karena berakhiran alif. 5. Si B jumlah jar majrur, majrur i'rabnya dibaca jar. Ma baina, si B jumlah mausul silah, i'rab silah mengikuti mausul. Baina yadai, si B jumlah dorof madruf, madruf i'rabnya selalu jar. Yadaiha, si B jumlah mudhof ilaih nakiroh domir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Stop dulu sampai sini, saya akan menjelaskan. Fa di sini huruf mabni, ja'alna fi'il madi mabni ya. Semua fi'il selain mudhore itu mabni ya. Yang berubah, yang ada i'rabnya itu hanya fi'il mudhore ya. Nah,
kemarin ada yang bertanya, berarti 5 ini adalah jar majrur. Ini majrur. Ini majrurnya, ini majrur maknya. Maknya ini huruf apa? Isyarah. Walaupun dia ma, ya, ini nggak bakalan bisa berubah jadi mi karena dia mabni. Ma ini kedudukannya adalah majrur gara-gara sili. Nah, ini sibeh jumlah. Baina, ya, baina ini apa? Nah, mau silah, irob silah mengikuti mausul. Kalau si mausulnya ini majrur, berarti dia ngikutin dia dong. Berarti menjadi majrur. Ya. Nah, si baina ngikutin si ini. Nah, baina yadai. Ya. Ini adalah si be jumlah apa baina yadai? Si be jumlah dorof madruf. Madruf irobnya selalu jer. Nah, dia jer. Nah, ini kedudukannya jer. Jernya karena si ini baina. Ya. Kalau baina ini majrur karena ngikutin dia. Ngikutin si mausul. Nah, yadai majrur gara-gara dia sebagai madruf. Ha ini mudhof ilaihi. Ha ini kedudukannya yadaiha, mudhof ilaihi nakiroh domir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaihi selalu jer. Nah, ini mudhof ilaihnya, ha-nya mudhof ilaihi, dia majrur gara-gara dia sebagai mudhof ilaihi, ya. Ini yang dinamakan frase. Ya, frase itu adalah kosakata, ya, kosakata ya. Seperti itu ya. Tadi saya stop, saya menjelaskan. Karena kalau di online itu nggak dijelaskan ya. Karena itu nanti larinya setelah kita bicara mubtada khobar. Lanjut, wa huruf mabni. Ma khalfa sibeh jumlah mausul silah. Silah irobnya mengikuti mausul. Khalfa ha sibeh jumlah dorof madruf. Madruf irobnya selalu jer. Wa huruf mabni mau'idotun isim irobnya tun rofa. Isim irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul ismi. Lil muttaqina sibeh jumlah jer majrur. Majrur irobnya dibaca jer. Baik, ma khalfaha. Ma ini adalah isim mausul. Nah, ya. Berarti si khalfa ngikutin si ini. Ya, ngikutin irobnya ini. Ini irobnya apa? Nggak kelihatan. Ya, nanti ya. Kita belum belajar. Belum belajar apa? Kedudukan. Apa itu kedudukan? Jabatan. Kita belum belajar karena baru di tahap awal. Sekarang kita belajar lagi yang ini ya. Allahu isim irobnya hu rofa. Ikutin ya. 1, 2, 3. Allahu isim irobnya hu rofa. Isim irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul ismi. La, perhatikan, la awamilul ismi la nasoba lin nakiroh. Ilaha isim irobnya ha nasob karena diawali awamilul ismi la nasoba lin nakiroh. Berarti ini la nomor berapa? La nomor 4. Ilaha asalnya ilahun. Karena dia diawali la nasoba lin nakiro, dia tidak boleh ilahun. Harus nasob. Nasobnya tidak boleh tanwin. Makanya namanya la nasoba. La yang menasobkan nakiroh untuk nakiroh, ya. Berarti dia tidak boleh tanwin. La nasoba linakiro. La ilaha, ya, seperti la roiba, la ilma. Nah, itu namanya la awamil isim nomor 4. Huwa huruf mabni. Al hayyu isim irobnya yu rofa. Isim irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul ismi. Al qayyumu isim irobnya mu rofa. Isim irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul ismi. La
huruf mabni, itu huruf 18. La anafi ta'khudhu. Fi'il mudhari i'rabnya zu di sini. Fi'il mudhari i'rabnya zu rafa, mudhari i'rabnya selalu rafa kecuali diawali awamilul mudhari. Huruf mabni sinatun, isim i'rabnya tun rafa. Isim i'rabnya selalu rafa kecuali diawali awamilul ismi. Wa huruf mabni, la huruf mabni, huruf 18. Naumun, isim i'rabnya mun rafa, isim i'rabnya selalu rafa kecuali diawali awamilul ismi. Lahu, sibe jumlah jer majrur, majrur i'rabnya dibaca jer. Ya, ini jer ya. Sihi ini jer. Ma fi, sibe jumlah jer, sibe jumlah mausul silah. Sila i'rabnya mengikuti mausul. Ya. Fis samawati, sibe jumlah jer majrur. Majrur di i'rabnya dibaca jer. Ya. Wa huruf mabni, ma fi, sibe jumlah jer, sibe jumlah mausul sila, i'rab sila mengikuti mausul. Fil ardi, sibe jumlah jer majrur, majrur i'rabnya dibaca jer. Stop dulu, saya ingin menerangkan bahwa ma isim mausul, fis samawati ini adalah apanya? Adalah silahnya. Jadi silahnya berbentuk apa? Berbentuk jar majrur. Nah, jar majrur ini i'rab silah mengikuti mausul. Jadi ngikutin ini. Ngikutin apanya? Nggak paham. Nanti kalau kita sudah belajar kedudukan sima ini sebagai apa ya. Kalau sekarang belum. Fis samawati ya menjadi silahnya sima. Demikian juga ini ma isim mausul. Silahnya berbentuk jar majrur. Seperti itu ya. Man huruf mabni, za kita sebut huruf mabni. Allazi yashfa'u, sibe jumlah mausul silah. I'rab silah mengikuti mausul. Ya, ini silahnya. Kita baca lagi, yashfa'u. Fi'il mudhari i'rabnya rafa, mudhari i'rabnya selalu rafa kecuali diawali awamilul mudhari. Inda hu ya, sibe jumlah dzaraf madruf. Madruf i'rabnya dibaca jer. Nah, ini indahu, nggak bisa indahi ya. Tapi kedudukannya dia majrur. Gara-gara siapa? Gara-gara si indah. Karena indahnya merupakan dzaraf. Untuk majrur dan juga madruf i'rabnya selalu jer. Seperti itu ya. Ila huruf mabni biizni, biizni. Sibe jumlah jer majrur. Majrur i'rabnya dibaca jer ya. Lanjut, iznihi. Sibe jumlah mudhof ilaih nakiroh domir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Berarti ini ada berapa sibe jumlah? Ini ada 2 ya. Sibe jumlah jer majrur dan mudhof ilaih nakiroh domir. Ya'lamu, fi'il mudhari i'rabnya rafa. Mudhari i'rabnya selalu rafa kecuali diawali awamilul mudhari. Ma baina, sibe jumlah mausul silah. I'rab silah mengikuti mausul. Baina aidi, sibe jumlah dzaraf madruf. Madruf i'rabnya selalu jer. Aidihim, sibe jumlah mudhof ilaih nakiroh domir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Berarti dari sini ada berapa sibe jumlah? Ma baina 1, baina yadai 2,
baina aidi 2, aidihim 3, berarti ada 3 sibe jumlah ya. Ma baina ya aidihim 3 ya. Wa huruf mabni, ma khalfa sibe jumlah mausul silah i'rabnya mengikuti mausul. Khalfahum sibe jumlah dhorof madruf i'rabnya selalu jar. Ada berapa sibe jumlah? Ada 2 ya, mausul silah dan dhorof madruf i'rabnya selalu jar. Jadi wama khalfahum, nggak boleh wama khalfahim, berat kalau orang Arab dari A ke I ya. Tapi ini ya kedudukannya dia majrur gara-gara siapa? Gara-gara dia, gara-gara si khalfa. Wa huruf mabni, la huruf mabni, yuhituna fi'il mudhari i'rabnya una rofa mudhari i'rabnya selalu rofa kecuali diawali awamilul mudhari bi syai'in sibe jumlah jar majrur i'rabnya selalu jar. Majrur i'rabnya dibaca jar ya. Ini kelihatan ya syai'in ya. Ini isim. Min ilmi sibe jumlah jar majrur i'rabnya dibaca jar. Ilmihi sibe jumlah mudhof ilaih nakirah dhamir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jar. Ada berapa sibe jumlah ini? Ada 2, min ilmi dan ilmihi. Ya. Kalau ini 1 ya, bisain aja. Nggak boleh dari syai'in min, nggak ada itu ya. Dari sini ke sini tuh sudah. Ya, ini 1 sibe jumlah. Dari ke sini ini 2 sibe jumlah. Ila huruf mabni, bima sibe jumlah jar majrur i'rabnya dibaca jar. Masya'a sibe jumlah mausul silah i'rabnya mengikuti mausul. Sya ini fi'il madi, sya'a fi'il madi mabni. Perhatikan bima ini bi huruf jar, berarti ma kedudukannya majrur karena dia huruf mabni, dia tetap ma, tidak bisa menjadi mi. Bima dia kan sibe jumlah jar majrur. Ma ini kedudukannya apa? Majrur. Berarti mausul silah kan? Ini berarti silah. I'rab silah mengikuti mausul. Kalau mausulnya di sini kedudukannya majrur, maka silahnya, i'rab silahnya ngikutin dia menjadi majrur juga si fi'il madi ini. Fi'il madi sebenarnya dia tidak mempunyai i'rab, kan i'rabnya mabni ya. Gitu. Tapi nanti ini yang namanya kedudukan ya. Bima sya'a. Masih ada yang bingung kan? Kenapa sih ada i'rabnya mengikuti? Ya, bima sibe jumlah jar majrur. Majrur dibaca jar, maknya menempati jar. Masya'a sibe jumlah mausul silah. I'rab silah mengikuti mausul. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Wasi'a fi'il madi mabni, kursi yu hu sibe jumlah mudhof ilaih nakirah dhamir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Nah, ini as-samawati, as-samawatu. Karena kita baru pemula, ini kita bacanya as-samawatu. Karena tidak ada gara-gara di sini ya. As-samawatu isim i'rabnya atu. Rofa isim i'rabnya selalu rofa kecuali diawali awamilul ismi. Wa huruf mabni al-ardu. Kenapa enggak al-ardo? Kita belum belajar. Ini gara-garanya belum ada ya. Gara-gara awamil di sini nggak ada kan? Berarti al-aslu fil i'rabi raf'un. Al-ardu isim i'rabnya du rofa. Isim i'rabnya selalu rofa kecuali diawali awamilul ismi. Wa huruf mabni la huruf mabni ya'udu. Fi'il mudhari i'rabnya du rofa. Mudhari i'rabnya selalu rofa kecuali diawali awamilul mudhari. Huruf mabni hifdu.
Hifduhuma berarti ini mudhof ilaih nakiroh domir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Wa tanda baca, wa huruf mabni, huwa huruf mabni, al-aliyu isim irobnya yu, rofa isim irobnya selalu rofa kecuali diawali amal ismi. Al-azimu isim irobnya mu, rofa isim irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul ismi. Lanjut, summa huruf mabni, la'atayannahum. Nah ini ya, la-nya ini huruf mabni, yaitu huruf taukid. Dari mana taunya? Nanti kalau sudah belajar sampai di tamyiz 2, tamyiz 3 itu sudah kesana tahu bahwa ini adalah mabni, huruf taukid ya. Ini fi'il mudhoreknya, fi'il mudhorek kalau memang ada nun taukid di sini ya, itu namanya mudhoreknya mabni. Hum huruf mabni, min baini, mungkin tahu bacanya man atau min. Setelah ini biasanya isim ya. Baini ini dinamakan juga nggak mungkin dibacanya man baina ya, tidak bisa, karena kalau ada man biasanya di sini diikuti oleh fiil ya. Nah ini min baini berarti si be jumlah jar majrur. Majrur irobnya dibaca jar. Baini id si be jumlah dorof madrof. Madrof irobnya selalu jar. Aidihim si be jumlah mudhof ilaih nakiroh domir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Ada berapa si be jumlah di sini? 1 min baini ya. Baini aidihim berarti ada 3 ya. Ini namanya frase. Ini satu kelompok, ini satu frase nih ya. Min baini aidihim. Wa huruf mabni, min khalfi si be jumlah jar majrur. Majrur irobnya selalu jar. Khalfihim si be jumlah mudhof ilaih si be jumlah dorof madrof. Madrof irobnya selalu jar. Ini madrof, ini kan khalfa, khalfi. Nah itu seperti itu ya. Berarti ada berapa si be jumlah? Min khalfi 1, khalfihim 1, berarti ada 2. Wa huruf mabni an aimani si be jumlah jar majrur. Majrur irobnya dibaca jar. Aimanihim si be jumlah mudhof ilaih nakiroh domir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Ada berapa si be jumlah? Ada 2. An aimani dan aimanihim. Wa huruf mabni an shima apa? Coba lihat ya. Shimai, an shimai si be jumlah jar majrur. Majrur irobnya dibaca jar. Shimaihim mudhof ilaih nakiroh domir. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Ada berapa si be jumlah? Ada 2 ya. An shimai dan shimaihim. Wa huruf mabni, la huruf mabni, ta'khudu fi'il mudhari irobnya ta'khudu, tajidu fi'il mudhari irobnya du, rofa mudhari irobnya selalu rofa kecuali diawali awamil mudhari. Aksaru berarti isim irobnya ru, rofa isim irobnya selalu rofa kecuali diawali awamilul ismi. Hum huruf mabni. Selanjutnya syakirina isim irobnya ina rofa, isim irobnya ina nasab atau jar karena mengikuti tasrifnya ya. Seperti itu, semoga paham. Untuk paham lebih lanjut itu karena kita adalah step by step. Silakan ikuti mantranya, ikuti dengan benar, catat dan rekam di G Drive-nya masing-masing. Kalau memang ada pertanyaan silakan boleh menghubungi saya, Ibu Rosi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.